Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini adalah materi pertama tentang fisika reaktor. Untuk pertama kali Ibu ingin menjelaskan tentang konsep dasar dari sebuah reaktor ya, terutama di sini reaktor nuklir. Ini sumber yang bisa dibaca ada Nuclear Reactor Analysis dari J.J. Duderstadt ya, atau Nuclear Energy dari Murray. Nah, pernah lihat grafik ini anak-anak? Grafik ini coba kita lihat ya. Sumbu X-nya itu adalah nomor massa ya, atau simbolnya itu adalah A. Lalu yang vertikalnya ini adalah binding energy. Nah, pernah dengar di binding energy? Mungkin karena ini bersamaan ya, ngambil dengan fisika nuklir, jadi tapi seharusnya mungkin di fisika modern pernah mendengar istilah binding energy ya. Binding energy itu lebih disebut sebagai selisih energi ya, yang diakibatkan dari apabila energi masing-masing partikelnya ya dikurangkan. Jadi misalnya ada hidrogen, dalamnya ada proton dan ada neutron, lalu kita jumlahkan, lalu kita timbang masanya. Nah, kalau kita timbang massa hidrogen, atom hidrogen dengan massa dari masing-masing penyusun dari hidrogen, maka itu terdapat selisih. Nah, selisihnya itu menjadi sebuah massa, dan kalau kita kalikan ya massa tadi dengan kecepatan itu, maka menjadi sebuah energi. Nah, energi itu adalah menjadi energi ikat atau binding energy. Nah, jadi selisih yang paling besar ya menunjukkan kekuatan ikatannya itu paling besar. Artinya semakin sulit sebuah atom tersebut untuk dipisahkan ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini ya, jadi dari hidrogen, helium ya, di sini ada tritium, lalu ada lithium, ini ada helium 4, ada nitrogen, karbon, oksigen, sulfur, dan di sini besi. Nah, besi itu adalah sebuah unsur yang memiliki binding energy yang paling tinggi ya. Di sini sekitar 8,7 mega electron volt. Artinya besi ini dia memiliki kekuatan ya yang paling stabil. Nah, makanya kalau kita lihat kan berbagai macam material itu terbuat dari besi. Orang cenderung kalau material dari besi itu kuat gitu kan, apalagi kalau besinya itu sudah dicampur dengan unsur-unsur yang lain sehingga kita kenal sebagai besi baja atau stainless steel gitu ya. Itu udah campuran antara besi dan komponen-komponen lainnya. Itu akan lebih kuat lagi ya, karena dia memiliki binding energi yang paling kuat. Artinya dia stabil ya, dia lebih stabil. Nah, kestabilan ini berguna ya, sehingga setiap unsur ingin meniru seperti besi, dia ingin kuat seperti besi. Nah, jadi untuk memiliki kekuatan untuk unsur-unsur yang kecil, maka dia memilih untuk bergabung atau kita kenal sebagai fusion atau penggabungan antar unsur. Jadi kalau helium bergabung dengan nitrogen atau dengan oksigen, dia akan memiliki nomor massa mendekati besi, artinya dia semakin stabil. Itu kecenderungan dari alamiah sebuah reaksi nuklir ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, pada unsur-unsur yang berat, contohnya di sini adalah uranium 238, ini unsurnya berat. Nah, uranium 238 dia untuk mencapai kestabilan yang harus dilakukan adalah membelah badannya ya, atau kita kenal fission atau fisi ya. Nah, jadi dia harus membelah badannya, artinya si uranium 238 harus memecah dia menjadi krom ataupun barium
artinya dia mendekati nomor massa yang mendekati besi dan dia akan semakin stabil. Artinya dia akan mencapai kestabilan kalau dia memecah badannya. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita kenal ada 2 buah reaktor yang sampai saat ini dicoba untuk dikomersialkan, yaitu reaktor fisi dan reaktor fusi. Ya. Jadi konsepnya apa? Kalau fisi itu adalah dia melakukan pembelahan badannya, kalau fusi dia melakukan penggabungan. Nah, itu dari fuelnya. Fuel adalah bahan bakunya, ya. Oke, bisa dipahami kira-kira. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk materi fisika reaktor yang akan Ibu jelaskan, Ibu akan lebih cenderung menjelaskan tentang fisi ya. Kenapa? Karena fisi itu sudah dikomersialkan. Jadi, kalau kita lihat reaktor-reaktor yang beroperasi di seluruh dunia itu adalah reaktor fisi. PLTN-nya tuh berjenis fisi. Nah, bukan berarti fusi itu tidak ada. Ya, sekarang sedang coba digiatkan ya dengan adanya ITER di perbatasan antara Perancis dan New Zealand. Di situ kolaborasi beberapa negara, karena untuk membangun sebuah reaktor fusi itu membutuhkan biaya yang cukup mahal ya. Jadi tidak bisa hanya ditanggung oleh satu negara saja. Tapi kalau fisi, nah sekarang sudah berkembang namanya SMR, Small Modular Reactor. Artinya reaktornya kecil-kecil dan berbentuk modul ya, sehingga akan mudah untuk di recharge ya. Jadi harapannya menjadi sebuah baterai tapi berbahan dari nuklir ya. Nah, di gambar yang Ibu tunjukkan di sini ya, kita lihat. Lanjut lagi. Nah, ini adalah sebuah fisi berantai ya. Jadi inilah peristiwa yang terjadi dari sebuah bom nuklir. Nah, ya, jadi dalam bom nuklir itu terjadi reaksi fisi berantai. Artinya seperti tadi Ibu pernah sebutkan di slide sebelumnya, ketika uranium ditembakkan dengan neutron, maka dia akan menghasilkan sekitar 2,5 neutron. Nah, kok neutron bisa setengah-setengah gitu ya? Maksudnya gimana tuh? Apa neutronnya membelah diri jadi setengah? Nah, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Ya, kita kalau kuliah online seperti ini, Ibu nggak bisa dengar langsung ya, karena memang Ibu sengaja merekam seperti ini supaya kalian tidak harus mendengarkan kuliah Ibu secara streaming ya, live streaming. Jadi kalian bisa nonton kapan ketika jaringan bagus ya, kalian bisa download dulu atau tinggal klik saja YouTube-nya, sehingga itu bisa menghemat energi ya, energi kuota ya, seperti itu. Jadi 2,5 neutron itu bukan artinya neutronnya dibagi gitu ya, 2 ada setengah, bukan. Artinya dia tuh rata-rata. 2,5 itu artinya rata-rata. Kadang-kadang lahir neutronnya itu 2, kadang-kadang 3 gitu ya. Nah, jadi kalau 2, 3, kalau itu rata-rata kan menjadi 2,5 gitu ya, karena 5 dibagi 2 2,5. Jadi maksud 2,5 itu adalah rata-rata neutron hasil dari produksi ya. Nah, kalau kita bisa di sini, hasil dari pembelahan uranium-235 oleh neutron itu menghasilkan krom dan barium, kromium dan barium. Nah, ini yang kita kenal sebagai FP atau fission product ya. Nah, karena cuma satu atom yang berinteraksi, maka neutron ini bisa berinteraksi dengan atom-atomnya lagi, dan uranium memang tetap di sana. Misalnya kita punya 1 kg atau punya 100 ton, misalnya ada 1000 kg misalnya ya. Nah, berarti kan kalau ada 1000 kg ada banyak atom uranium 235 di dalamnya. Nah, nanti neutronnya berinteraksi lagi, lalu dia menghasilkan 3 lagi, dan begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tidak mengendalikan reaksi fisi ini,
maka yang terjadi ada sebuah bom nuklir, ya. Nah, jadi kalau bom nuklir, pernah ada yang nonton peristiwa penembakan bom Little Boy dan Big Fat Man ke Hiroshima dan Nagasaki. Jadi dia seperti jamur, ya. Jadi pertama kecil, lalu dia meledak besar. Nah, itu dikarenakan dia menunggu lahirnya neutron-neutron yang baru dan bereaksi lagi, lama-lama menjadi besar, ya. Nah, terdapat dua cabang ilmu dalam ilmu nuklir di sini, ya. Ada namanya neutronic atau neutron economy, dan satu lagi adalah thermodynamic, ya. Jadi kalau neutronic biasanya dia berhubungan dengan kondisi neutronnya, karena di dalam sebuah reaktor nuklir yang paling berperan itu adalah, atau istilahnya yang menjadi aktornya gitu, ya, itu adalah neutron. Kalau ada neutron, maka terjadi sebuah reaksi. Kalau tidak ada neutron, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sehingga kalau kita tidak menginginkan terjadi apa-apa, yang harus kita lakukan adalah menangkap si neutronnya, atau kita kendalikan neutronnya. Nah, itu dikenal sebagai neutronik, ya. Jadi nanti perhitungan neutronik dia akan mengendalikan bagaimana kelajuan dari neutronnya, ya. Jadi kalau thermodinamiknya dia menghitung produk dari panas tadi sehingga berubah menjadi listrik, ya. Nah, lebih kepada pemanfaatan panasnya tadi, bagaimana caranya sehingga panasnya efisiensinya tinggi dan bisa dirubah menjadi listrik. Nah, grafik ini adalah sebuah probability, ya, fission product yield by mass for thermal neutron. Nah, jadi neutron itu ada dua, ada thermal neutron, ada fast neutron, ya. Artinya ada neutron dalam kondisi thermal atau dalam kondisi yang lambat, atau fast neutron dalam kondisi cepat. Nah, artinya di sini lambat dengan cepat itu adalah kecepatannya, ya. Nah, jadi ketika neutron itu berinteraksi, ya, thermal neutron tadi berinteraksi dengan, kita lihat di sini misalnya yang hijaunya adalah uranium 235, ya. Yang biru itu plutonium 235, yang merah uranium 235. Maka apa yang terjadi ketika ditembakkan neutron, maka ini adalah fission produk yang akan dihasilkan, ya. Jadi misalnya yang hijau nih, artinya akan selalu terjadi dua, ya, material atau dua unsur yang dihasilkan ketika terjadi pembelahan, ya. Nah, ini contohnya di sini ada strontium, ya. Lalu di sini biasanya adalah cesium, ya. Jadi antara cesium ada strontium dan zirconium, ada TC di sini, ya. Nah, jadi ini adalah persentasenya, berapa persentage kelahiran dari atom-atom tersebut, ya. Nah, di sini kalau sumbu X itu adalah nomor masanya, ya. Nomor masanya sekitar 90 sampai 100, di sini 130 sampai sekitar 150. Artinya kalau di sini probabilitasnya rendah, ya. Nah, kalau di sini artinya probabilitasnya tinggi, mencapai 7%. Begitu juga di sini, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang paling penting itu adalah cross section, ya. Ini ada yang kita kenal sebagai neutron microscopic cross section. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini adalah sebuah pelat, ya. Lalu kita tembakkan neutron, ya. Nah, pelat ini misalnya dia kumpulan dari sebuah atom, ya. Misalnya ini kita bayangkan pelat ini terbuat dari uranium, ya. Nah, uranium itu kalau kita lihat lagi dengan mata mikroskop, maka di dalam uranium pelat ini terdapat atom-atom uranium yang saling bersusunan membentuk sebuah pelat uranium misalnya. Lalu kalau kita tembakkan neutron ditembakkan dengan satuan cm² per second, artinya sebuah
luas area ya. Di dalam sebuah luas area kita tembakkan neutron per second ya. Nah, maka ada sebuah istilah namanya rate atau kelajuan. Di mana kelajuan itu adalah R dibagi dengan A dikalikan dengan X ya. A itu adalah luas permukaannya, X itu adalah ketebalannya ya. Nah, nanti ini kita definisikan lagi menjadi sigma I dikalikan dengan N dan A ya. N itu adalah number of target atom per unit area. Jadi berapa jumlah atom yang akan ditembakkan. I-nya itu adalah incident neutron beam intensity ya, jadi intensitas dari neutron yang datang, dan sigma ini adalah sebuah istilah kita beri nama cross section ya, sehingga nanti kita dapatkan cross section di sini, berarti nanti IN-nya itu pindah ke sini ya, jadi R A X I dikalikan dengan NA. Nah, tapi nanti di sini ada istilah R dash atau R aksen, itu adalah sama dengan R dibagi dengan A gitu ya. Jadi R dengan A kita ganti dengan R aksen, IN-nya pindah ke bawah. Nah, ini adalah definisi dari sebuah cross section, yaitu kelajuan atau rate ya, dibagi dengan luas area tertentu ya, dibagi dengan intensitas neutron yang datang dikalikan dengan jumlah target atom per unit area. Nah, seperti itu ya, itu adalah definisi dari cross section. Jadi artinya seperti sebuah probabilitas ya. Probabilitas ya ketika sebuah neutron itu berinteraksi dengan jumlah-jumlah atom yang ada di dalamnya. Itu namanya cross section ya. Jadi dibatasi dengan ruang tertentu, kita definisikan sendiri. Nah, cross section sendiri ada berbagai macam. Nah, kalau kita hitung sigma tadi itu ya, kelajuan dari reaksi antara neutron tadi itu ada berbagai macam. Nah, ini T itu adalah simbol artinya total ya. Jadi kalau kita totalkan itu adalah sigma T. Tapi dari total ini ada dibagi dua, ada scattering, ada absorption. Artinya probabilitas atau cross section dia rate atau kelajuan dari sebuah insiden tadi apabila dia melakukan scatter ya. Scatter itu dipantulkan kembali ya. Jadi ketika masuk ya neutronnya, maka dipantulkan kembali, itu adalah scattering. Nah, lalu ada namanya absorb. Absorb itu ketika intensitas neutronnya masuk dan dia diabsorb, dia dimakan ya, diserap, itu menjadi sigma A. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi sigma total ya. Nah, kadang-kadang ada sebuah material dia tidak mengalami scatter, dia hanya absorb, artinya scatternya mendekati 0. Atau sebaliknya, dia tidak pernah diabsorb tapi selalu di scatter gitu ya. Nah, scatter pun ada dua macam, ada elastik, ada inelastik ya. Jadi ini biasanya berhubungan dengan kekekalan dari momentum. Jadi ada yang ketika dia ditembakkan memantul rusak, ada yang energi kinetiknya tetap, ada yang energi kinetiknya berubah gitu ya. Itu mungkin ingat ya materi waktu di pengantar fisika ya. Nah, begitu juga absorb. Absorb juga terdiri dari dua bagian ya. Ketika dia diserap, maka dia sebagai capture ya atau diffusion. Nah, capture itu artinya ditangkap. Sigma C itu artinya ditangkap. Jadi ada neutron masuk, diserap, lalu ditangkap ya. Nah, ketika ditangkap, apa yang terjadi? Menghasilkan multiple neutron. Nah, artinya nanti neutronnya dari satu menjadi beranak pinak gitu ya. Atau menghasilkan sebuah partikel yang bermuatan, misalnya menghasilkan proton gitu ya. Atau menghasilkan sebuah sinar yang radiatif, misalnya gamma ya, nanti di sigma gamma.
Atau ya tadi ya, charged particle tadi dengan neutron, kalau ini charged particle saja, misalnya ada alpha, ada proton, ada beta, seperti itu ya. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan yang paling menguntungkan untuk PLTN itu adalah ketika sebuah neutron datang ya, dan dia ditangkap atau diabsorb, lalu dia melakukan fission ya, melakukan pembelahan atom tersebut, dan dia akan menghasilkan energi yang kita kenal sebagai sigma F. Nah, nanti dicari material mana yang memiliki sigma F paling banyak, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini ada delta T sama dengan delta S ya, ini ada yang S ini ya, yang di atas ya, ditambah dengan sigma A absorb ya. Nanti S-nya tadi ada yang elastik, ada yang inelastik. Yang absorb itu ada fission, ada capture ya. Nah, nanti ada istilah namanya ini sigma. Ini kan juga sigma ya, tapi ini sigma kecil. Yang ini sigma yang besar. Sigma besar T itu adalah sigma kecil dikalikan dengan N ya. N itu adalah atomic number density. Nanti kita kenal sigma besar ini menjadi total macroscopic cross section ya. Nah, itu mungkin yang istilah yang sering dipakai dalam dunia perhitungan di fisika nuklir ya, atau di fisika reaktor. Sampai sini udah pusing? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, mungkin nanti pertanyaannya boleh disimpan, boleh ditulis ya di dalam kertas resume-nya ya. Jadi Ibu nanti menugaskan kalian untuk meresume ya. Jadi jangan hanya ditonton, tapi dibuat catatan ya, karena pembelajaran yang baik itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga menuliskan gitu ya. Jadi setelah menonton nih, coba ditulis apa yang kalian pahami. Nah, tapi kan nggak seru kalau cuma ditulis tapi tidak dikirimkan ke Ibu. Nanti kan Ibu nggak bisa lihat tulisan kalian ya. Jadi nanti setelah ditulis, kirimkan ke Ibu biar nanti Ibu baca, mungkin ada feedback ya. Jadi kalau mau ditanyakan, boleh nanti tuliskan saja ya di resume-nya ya. Oke ya. Nah, jadi ini grafik ini yang penting ya. Jadi grafik ini well known ya, jadi sangat populer dalam dunia fisika reaktor ya. Jadi kalau udah ngambil fisika reaktor tuh, kalau ngeliat grafik ini tuh harus familiar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sumbu X-nya itu adalah neutron energy ya, sumbu Y-nya itu adalah cross section. Nah, satuannya itu biasanya menggunakan barn ya. Barn itu adalah 10 pangkat minus 24 cm². Nah, di sini mungkin kurang jelas ya, tapi mungkin kalian bisa dapatkan banyak di sumber referensi ya. Tapi intinya kan Ibu ingin menunjukkan bahwa di dalam, nah ini contohnya, grafik ini adalah untuk uranium 235 ya. Nah, di dalam uranium 235 apabila kita tembakkan dengan neutron ya, ini adalah neutron energinya. Nah, misalnya ambil contoh di sini. Ketika energi dari neutron itu adalah 10 pangkat min 1 eV elektron volt, maka yang terjadi di sini terjadi cross section sekitar 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 3 ya di sini ya. Nah, tapi di sini ada yang garis-garis putus, ada yang garisnya sambung, ada yang garisnya sambung tapi titik-titik. Nah, ini keterangannya di sini ya. Jadi kalau garisnya itu lurus, sambung, itu adalah totalnya, cross section totalnya. Nah, jadi kalau putus-putus ada elastik, ada inelastik, ada fission, ada capture. Nah, yang ingin kita lihatnya adalah fissionnya. Jadi berapa nilai cross section fission dari uranium 235? Nah, ini digambarkan dengan garis tebal ini ya, mungkin sedikit sulit ya untuk dilihat. Nah, biasanya itu di daerah sini ya, di daerah sini dia tinggi ya, jadi sekitar 10 pangkat min 3, lalu sekitar 10 pangkat min 2,
lalu nanti di sini terjadi resonansi. Resonansi itu kalau dalam fisika itu kan resonansi itu terjadi ketika memiliki frekuensi yang sama, ya. Nah, kalau di sini bukan frekuensi tapi frekuensi dalam bentuk energi. Kalau energinya sama, ya, energi dari insiden neutron tadi dengan energi atom dalam uranium-235 ketika sama, maka dia terjadi vibrate di sini, ya. Terjadi resonansi. Nah, tapi nanti di sini sebenarnya ingin Ibu tunjukkan bahwa fission, cross section fission dari uranium 235 itu cukup tinggi, ya. Ada nilainya di sini, 10 pangkat sekitar pangkat 2 sampai 10 pangkat 3, ya. Ini untuk uranium dan kan juga sama. Nah, ini grafik khusus untuk capture, ya. Capture cross section, neutron capture cross section. Jadi yang paling tinggi mengcapture itu di sini warna ungu, ya, pada energi rendah, itu ungu itu adalah plutonium 241, ya. Lalu diikuti dengan kuning plutonium 239, ya. Lalu di sini yang merah yaitu uranium 233. Lalu di sini terjadi resonansi, ya. Nah, lalu kesini akan mengalami penurunan. Artinya pada energi tinggi, ya, pada energi tinggi cross section dari bahan baku ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pada energi rendah, dia lebih tinggi melakukan capture di sini, ya. Sehingga kenapa pada saat ini reaktor yang bekerja itu dalam bentuk thermal, ya, thermal reaktor, karena thermal ini sebenarnya diasosiasikan dengan neutronnya. Jadi neutronnya adalah neutron thermal. Ini adalah fissionnya, ya. Ini adalah plutonium 239, ada uranium 235, ya. Ada uranium 238 yang coklat nih di sini, ya. Jadi uranium 238 dia bereaksi hanya pada neutron yang memiliki energi tinggi, ya. Tapi kalau untuk plutonium 239 dia bereaksi pada semua tingkat spektrum energi dari neutron, sehingga dia sangat cocok biasanya kalau kita gunakan sebagai material bom nuklir, ya, karena dia memiliki tingkat spektrum energi neutron yang panjang dan tinggi, ya, dibandingkan dengan material yang lain, ya. Nah, ini oksigen. Kita lihat oksigen ternyata di sini tidak ada satupun terjadi sigma F, ya. Nggak ada di sini sigma F-nya. Yang ada di sini capture saja. Di sini ada yang inelastik, ada yang capture menghasilkan alpha, capture menghasilkan proton, ya, capture menghasilkan neutron dan alpha dengan nilai cross sectionnya yang cukup rendah, ya. Jadi tidak semua unsur memiliki behave yang sama berinteraksi dengan neutron. Nah, itulah keunggulan dari sebuah fuel, ya. Jadi dicari fuel itu, bahan baku itu dicari mana yang memiliki cross section yang tinggi. Ini oksigen, ya. Artinya kalau misalnya kita tempatkan, ya, oksigen dengan uranium pada sebuah tempat yang sama, maka ketika neutron datang, maka probabilitas terjadinya fission itu ketika dia berinteraksi dengan uranium, gitu, ya. Mudahnya seperti itu, ya. Nanti untuk PB juga sama, ya. PB itu adalah lead bismuth, ya, lead, ya. PB itu adalah lead atau timah hitam. Juga sama di sini, tidak ada fission. Sehingga kalau kita membuat PB ini sebagai material pelindung di dalam sebuah reaktor, ya, cukup aman karena tidak akan melakukan fisi, ya, dibandingkan dengan, ya, seperti itu. Nah, ini secara keseluruhan, ya, tidak hanya dicoba untuk plutonium, tapi juga dicoba untuk, di sini ada kadmium, ada boron, ada litium, ya. Lalu sini ada mangan, ada karbon, di sini ada hidrogen. Hidrogen memiliki neutron cross section yang paling rendah, ya. Yang paling tinggi di sini adalah boron 10, ya.
Jadi ketika dia menangkap neutron, dia akan menghasilkan alfa. Nah, artinya ya, si boron ini capture-nya ya. Jadi boron ini biasanya digunakan sebagai racun ya, racun neutron. Boron, kadmium itu bisa digunakan sebagai material untuk racun neutron. Artinya dia akan menangkap neutron sebanyak-banyak yang dia bisa ya. Jadi kalau kita sandingkan, ada boron, ada kadmium, ada plutonium atau ada uranium, maka neutronnya akan lari ke boron daripada ke uranium, sehingga tidak akan terjadi sebuah reaksi fisi. Nah, itu biasanya kita lakukan saat kita ingin mematikan sebuah daya reaktor. Nah,